Yang sulit itu kalau mencoba diagnosis lewat Google. Nah, itu sulit buat Nah, kira-kira dong. atau nge-DM Dokter Yasin di Instagram ya. Ya, Dok, ini saya bisa apa enggak? Nah, itu sulit. Oke, Dok, kali ini kita akan masuk dalam segmen mitos atau fakta. Dokter Oke. boleh jawab ini mitos atau fakta, boleh kasih alasannya, boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Mudah-mudahan Pertanyaan saya bisa jawab. pertama. Bisa, Dok? Pasti. PCOS adalah gangguan hormonal. Oh, itu fakta. Fakta ya, tadi sudah dijelaskan juga dengan dokter. Kedua, PCOS bukan kista. Fakta. Ya, jadi Fakta, oke. betul. PCOS itu bukan kista ya. Kalau di sederhana memang bukan kista ya. Tapi nanti orang suka salah. Saya dikatakan ada kistik, Dok, kista ya. Sebenarnya pengertian kistiknya PCOS sama kista dalam pengertian Kista yang dimaksud kista itu tumor berbeda. ganas atau tumor ganas yang berbentuk kista itu berbeda. Jadi itu betul. Oke. PCOS bukan kista. Oke. Pertanyaan selanjutnya. PCOS adalah penyebab utama wanita sulit hamil. Ya, PCOS bukan penyebab utama, ada penyebab lainnya. Tapi PCOS pada seorang perempuan itu memiliki peranan cukup penting dalam gangguan kesuburan. Jadi saya jelasin Cukup besar ya, Dok? Saya jelasin. Boleh, Dok. 40% penyebab gangguan kesuburan pada perempuan, 30-40% penyebab gangguan kesuburan itu adalah gangguan haid, gangguan ovulasi. Dan 80% dari gangguan ovulasi itu adalah PCOS. Ya. Oke. Jadi signifikan. 30%, 40% lain itu disebabkan oleh gangguan saluran telur atau gangguan di rongga panggul, misalnya ada kista, ada penyumbatan saluran telur. 10-15% lagi itu faktor rahim dan faktor namanya unexplained infertility atau infertilitas yang tidak dapat dijelaskan. Jadi apakah penyebab utama? Iya, dia termasuk penyebab yang paling bukan, tapi mungkin yang penyebab yang penting. Yap. Mungkin memegang beberapa persen, 30-40% ya, Dok ya, yang menyebabkan wanita sulit hamil. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gejala PCOS sulit untuk didiagnosa. Ini relatif ya. Sebenarnya kalau panduannya 3 tadi nggak sulit. Oke. Ditanya, tapi dengan approval dokter ya, Dok ya, tetap ya. Yang sulit itu kalau mencoba diagnosis lewat Google. Nah, itu sulit. Nah, kira-kira dong. Atau nge-DM Dokter Yasin di Instagram ya. Dok, ini saya bisa apa enggak? Nah, itu sulit. Benar. Kalau di konsultasi ke dokter, patokannya 3 itu aja. Gangguan haid, kelebihan hormon pria, atau PCOS. Tidak terlalu kompleks, tidak terlalu sulit untuk bisa menentukan seseorang itu mengalami PCOS ya. PCOS. Oke. Dokter Yasin tadi juga sudah menjelaskan biasanya yang PCOS ini gejalanya seperti apa saja, tapi sekali lagi harus dengan approval dokter. Jadi kalau mungkin ciri-cirinya salah satu mama di sini atau mungkin saudara sekitar ada yang ciri-cirinya ini kok sepertinya PCOS ya, tetap harus konsultasi ke dokter ya, Dok ya. Jadi sebenarnya ya kita karena kali ini kaitannya dengan mau hamil ya. Jadi kalau seseorang, patokannya kan sebenarnya kalau suatu pasangan pengen punya anak dalam setahun itu nggak hamil-hamil, itu kita anjurkan ke dokter kandungan untuk diperiksa lebih lanjut ya. Tapi bagi pasangan yang perempuannya mengalami kecurigaan ke arah gangguan pematangan telur, misalnya PCOS, maka tidak dianjurkan untuk menunggu setahun, bahkan dianjurkan untuk lebih cepat, 3-6 bulan. Oke. Kalau nggak hamil, ke dokter. Bahkan udah banyak nih pasien-pasien datang sebelum nikah karena udah nyadar nih, Dok, saya dari awal emang udah nggak teratur haidnya dan saya mau nikah, datang. Atau baru nikah 1 bulan, saya memang haidnya nggak teratur, Dok, jadi saya mungkin butuh bantuan. Nah, itu hal-hal seperti itu akan sangat membantu. Oke. Lebih cepat menyadari lebih baik ya, Dok ya. Lebih cepat penanganannya. Kita ini tujuannya itu. Jadi
memang untuk diagnosis harus dokter, tapi untuk mengenali tanda-tanda awal itu sepenuhnya bisa dirasakan dan dialami oleh ibu-ibu semua. Nggak usah Oke, khawatir. setuju. Oke, pertanyaan selanjutnya. Penderita PCOS biasanya lebih emosional. Benar nggak sih, Dok? Iya, ada penelitian yang banyak menyebutkan ke arah sana bahwa PCOS itu erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologis seperti depresi, kecemasan, yang sifatnya itu terpicu oleh kondisi yang memang haidnya nggak teratur. Sebenarnya keteraturan haid, sulit hamil itu ya pada kelompok tertentu dapat menimbulkan tekanan yang cukup signifikan ya. Tapi ini bukan menjadi judgement bahwa kalau PCOS pasti dia mengalami gangguan, enggak seperti itu. Tapi memang dia bisa ada beberapa yang melaporkan adanya risiko seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Wanita yang mengalami masalah menstruasi sudah pasti dikatakan mengidap PCOS. Wanita yang mengalami masalah menstruasi. Ya, jadi kita kembali ke menstruasi ya. Pasti jawabannya tidak. Yang mengalami masalah menstruasi belum tentu PCOS. Jadi permasalahan haid itu bisa beberapa hal. Nomor satu dari siklusnya tadi ya, terlambat atau lebih cepat, jarang. Yang kedua dari sisi durasinya. Kita tahu durasi haid itu sekitar 3-8 hari lah kira-kira. 8. Iya. Permasalahannya bisa dari sisi siklus, bisa dari sisi durasi. Lebih lama haidnya bisa sampai 2 minggu itu bermasalah juga. Atau terlalu sedikit itu juga masalah. Nomor 3, jumlah darah yang dikeluarkan. Biasanya wajarnya lagi banyak-banyaknya 2 hari 3 hari itu 2-4 kali ganti pembalut lah kira-kira seorang perempuan itu habis selesai. Ada yang mengalami lebih banyak, ada juga mengalami sedikit. Nah, ada juga yang mengalami masalah nyeri dari sisi nyeri. Kalau nyerinya hebat, mengganggu aktivitas, itu bisa ada curiga ke arah misalnya endometriosis. Jadi permasalahan haid itu permasalahan yang mana? Memang salah satu masalah menstruasi adalah PCOS. Yaitu dari sisi tadi, dia bisa mengalami siklusnya kacau gitu ya, nggak teratur dok, berantakan kalau orang itu. Atau dari jumlah pendarahannya kadang sedikit, kadang banyak, yang nggak jelas. Dok, saya udah nggak bisa bedain nih, saya haid apa enggak. Dan juga dari durasinya, dok, saya 2 minggu berdarah. Sebelumnya saya nggak haid 3 bulan, tahu-tahu sekarang saya berdarah sampai 2 minggu, 3 minggu. Problem-problem tersebut, gangguan haid yang sifatnya gangguan perdarahan itu bisa erat kaitannya dengan PCOS, tapi bisa juga dengan penyakit lain. Maka itu, apabila mengalami masalah menstruasi, jangan dianggap remeh. Karena itu merupakan satu pertanda dari penyakit lainnya yang mungkin bisa ditangani lebih cepat, lebih baik gitu. Jangan sampai dia berlarut ya. Jangan sampai kalau datang udah lemas. Kenapa lemas? Kehilangan darah dok. Tiap bulan darahnya banyak banget. Wow, benar. Jadi untuk mama, papa mungkin juga bisa bantu untuk nyatetin nih. Untuk mama ini biasanya para perempuan, ini biasanya cuma bisa bilang menstruasinya nggak teratur. Tapi tadi dokter sudah menginformasikan bahwa rentan waktunya ini 3-5 minggu. Biasanya mens lagi, itu biasanya 21 hari sampai 35 hari. Jadi kalau masih range waktu itu masih wajar ya dok ya? Ya, masih wajar. Kalau di luar itu terlalu cepat atau terlalu lambat, itu yang mungkin perlu dicek ke dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya. Benar ditelusuri. Pertanyaan selanjutnya, olahraga adalah salah satu cara mengatasi gangguan PCOS. Benar ya dok? Ya, olahraga itu merupakan, jadi gini, prinsip pengobatan PCOS adalah nomor 1 komitmen, olahraga sama diet. Itu nggak bisa dipisahkan. Mau obatnya secanggih apapun, mau obatnya sekeren apapun, seupdate apapun, nomor 1 agresif perbaikan gaya hidup. Karena kita tahu perbaikan gaya hidup itu juga obat. Misalnya pada perempuan yang mengalami obesitas, penurunan berat badan sebanyak 5% saja dari berat yang aktual, mungkin nggak perlu drastis ya, nggak dalam 2 hari 3 hari suruh turunin karena itu pasti susah. Katakanlah dalam waktu 3 bulan saja 5% berat badan turun, maka itu yang tadinya nggak haid atau haid lambat itu bisa balik lagi ke seperti sedia kala gitu. Cukup 5%, 60-70 bahkan 80% haidnya akan kembali ke semula. Jadi kan betapa murahnya itu olahraga dan diet ya kan, karena nggak perlu benar.
Nggak perlu Nantinya juga diet. akan kebiasaan memiliki gaya hidup seperti itu ya, Dok? Itu satu. Yang kedua, kita butuhkan aktivitas fisik yang baik dan diet yang baik, karena dengan demikian akan meningkatkan sensitivitas tubuhnya terhadap obat-obat yang kita berikan, sehingga peluangnya Oke. untuk hamil akan lebih meningkat lagi. Mm-mm. Gitu. Oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah olahraga itu penting. Penting. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Penderita PCOS harus diet? Yap, sudah terjawab tadi, Dok ya. Nah, ini kita khususkan lagi nih. Nomor 1, Mhm. PCOS itu ada 2 tipe. Ada yang Oke. memang terjadi pada orang yang mengalami obesitas atau kegemukan. Ada juga pada orang-orang yang memang kurus nggak gemuk, tapi PCOS. Nah, ini saya tadi penasaran, Dok, karena ada sempat cerita, ini cerita nyata ya, Dok ya. Ada beberapa teman saya yang mengalami PCOS, memang gemuk, cuman teman saya yang lebih gemuk bisa hamil dan tidak PCOS. Ini apakah PCOS ini selalu orangnya gemuk, atau tadi dokter sempat menjawab bahwa kadang-kadang nggak gemuk juga orangnya? Ya, jadi gini, obesitas itu faktor risiko PCOS. Faktor risiko itu adalah faktor-faktor yang apabila seseorang mengalaminya, maka kemungkinannya dia untuk mengalami PCOS lebih tinggi dibanding yang lain. Lebih besar, benar. Jadi bukan Oke. berarti pasien PCOS itu obesitas itu PCOS itu nomor 1. Ya. Mhm, mhm. Dan obesitas dengan infertilitas juga begitu. Obesitas itu merupakan faktor risiko infertilitas. Tapi bukan berarti orang yang obesitas pasti nggak bisa, sulit punya anak gitu. Pasti nggak bisa hamil sendiri gitu, nggak juga. Mhm, Jadi mhm. itu nomor 1. Nah, kalau melihat PCOS dan obesitas, 50-65% pasien PCOS itu adalah obesitas gitu, Mhm, mhm. mengalami masalah kegemukan. Tapi seperti tadi saya bilang, ada faktor genetik atau bawaan yang Oke. memang dialami oleh orang-orang tertentu, kelompok PCOS yang tidak gemuk tapi dia mengalami PCOS. Nah, tadi kan diet. Kalau pada PCOS yang gemuk obesitas, target dietnya adalah diet sehat, seimbang, sehat, kurangi karbohidrat, nurunin berat badan ke berat badan ideal. Tapi kalau Mhm. tipe yang Sudah yang kurus, Mhm. dia perbaiki tetap makanannya, jangan sampai gemuk gitu. Jangan sampai berat badan Oh. naik, dia harus keep stabil, olahraga harus keep stabil, dan komponen sayur, buah, vitamin, mineral itu harus seimbang. Gitu. Harus seimbang. Oke. Kalau memang dia terlalu kurus, underweight, dia masih naikin berat badannya. Jadi Oh. tetap diet itu penting, tapi targetnya beda-beda ya. Gitu. Diet olahraga, olahraga itu salah satu. Jadi pada tubuh penderita PCOS itu ada inflamasi kronis ya. Inflamasi itu peradangan. Jadi tubuhnya tuh dipenuhi oleh zat-zat yang menyebabkan dia dalam kondisi inflamasi kronis, namanya peradangan jangka panjang. Nah, olahraga itu dan diet itu salah satu cara untuk menjinakkan atau meredakan inflamasi kronis tersebut. Oke. Jadi, Oke. ya diet dan olahraga penting buat semua, nggak hanya PCOS, terutama Ya, pada benar. PCOS gitu. Setuju. Tadi dokter juga sudah bilang kadang-kadang ada orang yang tidak ada secara genetik, tapi karena gaya hidupnya bisa menderita PCOS juga ya, Dok ya? Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. PCOS termasuk penyakit keturunan. Benar ya, Dok ya? Ada benarnya? Ya, kalau dibilang begitu seolah-olah semuanya ya, tapi Oh ya, nggak jadi semua, gini, benar. ya. Jadi mungkin istilah penyakit keturunan itu udah nggak relevan lagi zaman sekarang. Tapi kita kenalkan bahwa ada faktor genetik, ya. Gitu. Oke. Oke, setuju ya. Bukan penyakit keturunan tapi faktor genetik, masuk akal. Terakhir, PCOS tidak bisa sembuh. Ya, ini juga banyak yang menjadi pertanyaan ya. Jadi gini loh, PCOS itu yang kita obati manifestasinya. Oke. Gangguan haidnya kita obatin, gangguan kesuburannya kita obatin, sindrom metaboliknya kita obatin. Jadi pada PCOS pendekatannya, treatmentnya adalah kita bukan membabat habis penyakitnya, tapi adalah bagaimana mengelola tubuh, mengelola PCOS-nya agar tidak menimbulkan manifestasi dan dia inaktif gitu. Inaktif ya, saya kira inaktif jadi gitu loh. Jadi kayak nggak terpicu untuk aktif gitu. Nggak muncul gitu ya, Dok ya? Jadi goal treatment.
Jadi Oke. makanya penanganan PCOS itu selalu kita kasih goal, tujuannya apa ya? Kalau main bola kan goalnya gawang gitu. Hmm. Jadi bukan main bola gitu aja gitu kan, tapi Mhm. goalnya nih apa? Kita mau ngobatin gangguan haid, mau ngobatin gangguan kesuburan, Mhm. atau mau mengatasi permasalahan-permasalahan yang dapat timbul nanti berkaitan dengan sindrom metabolik. Goalnya tuh apa? Gitu. Oke. Jadi Oke. karena beda-beda. Kalau yang belum nikah dia nggak mau punya anak, dia maunya hanya teratur, tapi dia juga nanti resiko jangka panjangnya menurun gitu kan. Mhm. Kalau Mhm. yang belum punya anak, ya dia nggak ada masalah haid, dia pengennya punya anak hamil gitu. Jadi PCOS apakah bisa sembuh? Ya sembuh dari gejalanya, sembuh dari manifestasinya ya bisa dikendalikan gitu. Tapi apakah Oke. sembuh dari penyakitnya, hilang dari tubuh, itu satu pertanyaan besar ya. Sampai sekarang itu kita belum punya jawabannya gitu kan. Oke. Oke. Yang pasti tadi bisa dikendalikan ya, Karena Dok. PCOS Kali ini itu kita sindrom ya. PCOS itu Mhm. sindrom ya, dia bukan penyakit gitu, bukan kayak demam berdarah sembuh demam berdarah gitu benar, kan. benar. Atau sakit covid sembuh dia, tapi dia ada di dalam tubuh seorang Ada dalam tubuh. kendalikan. Benar. Oke. Gitu. Mungkin yang kamu bilang berat, tahu-tahu besok hamil ya. Jadi apa benar. maknanya? Jadi apa relevansinya dikatakan berat?